Perkenalkan, nama saya Rika Lestin, NIM 1915062, nama dosen pengampu Miska Zulfa, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Agama. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Teori-Teori Kepribadian tahun 2020. 7 teori psikologi kepribadian menurut para ahli. Banyak sekali ahli-ahli yang mengeluarkan teorinya mengenai psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian merupakan bidang ilmu psikologi yang mempelajari mengenai upaya sistematis dalam mengungkapkan serta menjelaskan pola-pola teratur di dalam perasaan, pikiran, serta perilaku manusia. Tujuan dari adanya upaya-upaya ini adalah untuk menciptakan konsep sederhana di dalam psikologi seperti karakteristik manusia, alasan perilaku manusia, serta menentukan kepribadian manusia. Yang pertama, teori kepribadian Alfred Adler. Menurut Adler, manusia merupakan makhluk individual yang termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang memang sudah dibawa ketika lahir. Alfred Adler merupakan pelopor dengan ilmu psikologi yang membahas tentang teori bawah sadar yang merupakan bagian penting di dalam sebuah kepribadian manusia. Adler juga menerapkan teori urutan lahir untuk memprediksi kepribadian seseorang. Yang pertama, anak pertama lebih bersifat menjaga, mengatur dengan baik, memiliki kecemasan yang tinggi, pengkritik, serta mampu melindungi. Anak kedua memiliki motivasi yang tinggi, senang bersaing, pemberontak, mudah putus asa, serta dapat bekerja sama. Anak bungsu realistis, manja, tergantung dengan yang lain, serta ambisius. Anak tunggal manja, takut bersaing, berusaha menjadi pusat perhatian, namun dewasa secara sosial. Yang kedua, teori Erich Fromm. Fromm memiliki keunikan dari teori ini, penggabungan dari teori Freud dan Marx. Teori Freud menyatakan bahwa karakter manusia sangat ditentukan pada aspek biologisnya, sedangkan di dalam teori Marx, karakter manusia terbentuk dari lingkungan serta manusia yang berada di dalam lingkungannya. Fromm juga mengemukakan pendapatnya mengenai kepribadian yang sehat. Yang pertama, orang-orang tersebut mencintai diri mereka sepenuhnya, kreatif, memiliki kemampuan berpikiran untuk dapat berkembang, dapat mengamati dunia serta dirinya sendiri secara objektif, dapat berhubungan dengan dunia, bebas dari ikatan-ikatan yang sumbang, dan menjadi subjek dari diri sendiri dan takdir. Teori ketiga yaitu kepribadian Gordon Allport. Yaitu, menurut Gordon, kepribadian merupakan sesuatu hal yang unik dan dimiliki oleh manusia pribadi masing-masing. Gordon juga mengatakan bahwa kesadaran manusia dipengaruhi oleh 3 komponen di bawah ini. Yang pertama, dynamic organization, psychological system, dan determinant. Yang keempat yaitu teori konstitusi dari William H. Sheldon. Teori yang dikembangkan oleh Sheldon berdasarkan pada faktor biologi manusia. Teori Sheldon disebut dengan psikologi konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan segala sifat individu yang berdasarkan pada keturunan. Sifat ini dapat berupa sifat jasmani maupun sifat kejiwaan. Yang kelima yaitu pendekatan tipologi kebudayaan. Tipologi kebudayaan sering disebut sebagai teori Springer. Menurut Springer, terdapat 2 macam roh atau geist. Roh tersebut adalah roh subjektif dan roh objektif. Roh subjektif atau roh individual merupakan roh yang terdapat dalam diri masing-masing individu. Roh objektif merupakan roh supra individual atau kebudayaan, yaitu roh seluruh umat manusia yang berkembang selama berabad-abad. Menurut teori Springer, terdapat 6 tipe manusia, yaitu manusia teori, manusia ekonomi, manusia estetis, manusia agama,
manusia sosial, dan manusia kuasa. Yang keenam yaitu teori stimulus respon Dollar dan Miller. Dollar dan Miller menganggap bahwa manusia pada saat lahir dan dewasa hanya memiliki sejumlah kapasitas tingkah laku yang terbatas, yaitu yang pertama, sejumlah kecil respon khusus yang sebagian terbesar berupa respon terhadap satu atau segolongan stimulus spesifik. Yang kedua, sejumlah hierarki respon bawaan, yakni kecenderungan melakukan respon-respon dalam situasi stimulus sebelum respon lainnya. Yang ketiga, memiliki seperangkat dorongan primer yang berupa stimulus-stimulus internal yang sangat kuat dan tahan lama, serta umumnya berhubungan erat dengan proses fisiologis. Dalam perkembangannya, manusia memiliki proses belajar yang oleh Dollar dan Miller terdapat 4 konsep penting. Yang pertama, dorongan atau drive, stimulus dari dalam diri individu yang mendorong terjadinya tingkah laku. Yang kedua, isyarat, stimulus yang memberi petunjuk dilakukannya respon yang sesungguhnya, isyarat untuk menentukan kapan harus merespon. Yang ketiga, respon, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus. Respon itu harus terjadi terlebih dahulu. Teori Carl Rogers. Teori Rogers sangat bersifat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seharusnya seorang terapis menghadapi seorang kliennya. Maksud dari berpusat pada klien adalah karena teori ini, terapis harus mampu masuk pada hubungan orang yang sangat pribadi dan subjektif dengan klien, yang hubungannya tersebut bukan seperti ilmuwan dengan objek penelitian, namun lebih pada antara pribadi dan dengan pribadi. Terapis memandang bahwa klien memiliki pribadi, memiliki harga diri tanpa syarat, memiliki nilai-nilai tak peduli bagaimana keadaannya, tingkah laku atau perasaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.